dan juga yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim at-taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keselamatan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan bermacam-macam nikmat kepada kita semuanya. Walaupun hampir mayoritas manusia melupakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Di antaranya nikmat sehat, panjang umur, dan juga nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini akan menyelamatkan seseorang, bahkan bisa ini mencelakakan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang nikmat iman itu ketika terbawa mati. Nikmat iman bisa menjadi jalan seseorang karena imannya dipergadaikan tidak terbawa mati. Maka adalah yang pertama yang membawa iman dinamakan matinya husnul khatimah, yang tidak membawa iman Islam adalah su'ul khatimah. Karena para ulama, jangan semacam kita para ulama walau ibadahnya banyak, bahkan sampai dia bisa mengarang kitab yang sangat dikhawatirkan ketika nafas terakhir keluar dari jasad kita, iman tergadaikan karena digarong oleh setan. Nah, maka untuk agar iman kita terbawa terjaga, ikutilah pesan Rasul. Iman seseorang bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, kemudian iman ini bagaikan kita punya tanaman, baik di bon, di pot dan lain-lainnya. Nah, walaupun itu tanaman ada, tapi karena nggak dijaga, nggak dipupuk, nggak diperiksa-periksa, walaupun tidak sampai mati, minimal daunnya banyak ulatnya. Nah, begitu iman kita sudah ditancapkan dari nenek moyang kita iman. Tapi ketika iman kita nggak dijaga, nggak dipupuk dengan menjaga proses agama, maka iman kita lama-lama semakin mengerucut. Karena apa? Karena hati kita itu bagaikan tanaman. Dalam satu kitab Raja Luqmanul Hakim, Raja Islam, bersatu pendapat ini adalah Nabi. Dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wal hukama, fa inna Allah ta'ala yaqbal mayyita bil ilmi kama yuqil ma'ul ardal mayyita. Kata Luqman Hakim, wahai anakku, seringkah kamu bergaul dengan para cendekiawan Islam, para ilmuwan Islam, para kiai-kiai dan kiai-kiai yang banyak kebijaksanaannya, yang banyak hikmahnya. Hikmah di sini bukannya masalah kamu masih wafat, masih asing, itu bukanlah hikmah. Hikmah itu adalah setiap yang dia baca ada hikmah. Bagi orang yang minta doa itu hikmah. Kita mari syariat itu hikmah. Seperti kita membaca sholawat sudah puluhan tahun, sudah mengadakan ada orang minta air, Allah
itu adalah bagaikan air yang menghidupkan bumi yang mati. Nah begitu juga ilmu agama, kalau kita sering disiram maka hati kita akan hidup. Karena yang menjadi ukuran hidup hatinya seseorang dan matinya kita lihat dari lahiriahnya. Namun zaman besteri ngaji apa ya, menjalan tersekarang kita payah dan warung wadah di sini. Namun kebetulan sholat kita payah dan walaupun ia berada perkasa. Nah itulah tentang iman kita, wajib kita menjaganya daripada penyakit-penyakit seluruh keadaan ini yang tidak terhitung banyaknya, apalagi akhir zaman dengan adanya informasi dari media sosial, dari handphone segala macam, banyak yang tidak kita sadari. Walaupun dia urusan ternyata ini adalah untuk memurtadkan orang Islam. Contoh Almarhum Buya Syakur yang pertama hari meninggal dunia, dia mengatakan bahwa ada siksa kubur dan nikmat kubur itu hanya hayalan. Nauzubillah, Buya itu. Kemudian berangkat haji yang berboleh itu hanya jalan-jalan. Nah ini jelas sudah tidak meyakini adanya nikmat kubur, sisa kubur, walaupun hebatnya dia sudah berkali masuk aman, tetapi pernyataannya menyimpang dari agama yang lurus, jelas itu keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah ini. Bahkan dia mengingkari, padahal Rasul menyatakan siapa orang yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah itu masuk surga. Tapi kata beliau, apakah kita yakin itu masuk surganya? Makanya sekarang kita jangan menerima penampilannya, pakaiannya, untuk melihat kelakuan sehari-harinya. Ini sekiranya menjurus kepada kebenaran atau hanya menjadi provokator mengejar Islam. Nantilah seluruh pemerintahan Rusia, mudah-mudahan Allah jadikan kemarahan hati kita semuanya. Yang selanjutnya sebelum pembahasan kita ini ada maklumat pemberitahuan sekaligus undangan. Malam Rabu besok di tempat saya sekali pengajian akan mengadakan haul istri yang ke-4 tahun dan ibunda tercinta yang ke-16 tahun. Oleh karena itu, walaupun ibu-ibu atau kilo ngaji, malau bapak-bapak sarwana, malau disuruh wayang datang. Bisa saya tidak mengharapkan, tidak meminta apa-apa, hanya dimohon untuk kehadirannya doang. Adapun nanti konsumsi jamuan tergantung rezeki kita semuanya. Ayat atulah roh kiratu. Insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam Rabu besok haul dimohon kehadirannya waktu pada sholat isya. Mula-mula rasa ini sin aman dan dikira pas datang mula buat pikiran tadinya. Karena saya berdoa kepada takdir Allah. Jangan ada yang nyanyi karena takdir, ada yang nyanyi karena takdir. Mungkin dalam pamalas ada tambahan Nah selanjutnya ini masih dalam pembahasan sholat sujud sahwi. Wa sholatu sujud ditarki sholati ala al
Kita syaudahi ayat kona tarka imamilah padaan salama imamu wa qadha yusallimahu. Nah, ini gambaran sujud sahwi disebabkan meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tasyahud akhir. Ini harus yakin, si makmum ini yakin bahwasanya imamnya ini tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Karena sholawat kepada keluarga Nabi kalau di tasyahud awal makruh ketika dibaca, bahkan sebagian ulama ada yang membatalkan. Maka kalau di dalam tasyahud akhir ini sunnah aman. Nah, jadi kalau di dalam tahiyat awal ini sunnah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu makruh ketika dibaca. Nah, kalau di dalam tasyahud akhir, nah dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib, wa ala alinya ada sunnah. Nah, sekarang bagaimana seandainya kata seseorang berjamaah dia yakin bahwa imamnya setelah salam dia tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, maka bagi si makmum ini harus sujud sahwi. Wa qabla yuslimu yusallimahu, atau sebelum imamnya baca salam atau setelah imam baca salam, dia yakin bahwa imamnya tidak membaca wa ala ali kita syarahir. Sunnah bagi makmum sujud sahwi. Ba'da salama wa qarubat wasluhu, atau setelah salam ingat, oh ada yang terjemah salawat Nabi, sujud sahwi. Walaupun sudah istighfar tiga kali subhanallah. Ingat bahwa kita punya kerjaan sujud sahwi, sunnah sujud sahwi itu harus sudah terpisah, cuma ada jangka waktu yang tidak panjang sejarah. Wa sunniyatan sunnah wa sunnah ini makna sunnah aman, karena ini mendekati sunnah ini kepada rukun. Berbeda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat masalahnya membaca surah, baca tasbih, rukun dan sujud. Itu mas sunnah hayat, ketika tinggalkan disengaja atau lupa tidak harus sujud sahwi. Tetapi ketika baca sholawat Nabi di ayat akhir atau kunut yang dibaca, ini termasuk harus sujud sahwi, karena sunnah itu mendekati kepada rukun. Nah, kalau baca surah, umpama kita baca surah sholat tadi, fokusannya ingin dipercepat, begitu walaupun tidak baca surah, tidak harus sujud sahwi dan tidak batal sholatnya. Walisakin fi, dan diharuskan sujud sahwi terhadap perempuan di dalam meninggalkan yang tersebut di depan. Nah, umpamanya orang ragu-ragu, dia tadi macam ragu tadi macam warna dia akan itu
Di anak asal ada mempelajari yang dari pokok itu pastinya tidak membaca doa kunut. Nah, jadi di dalam definisi usul fikih, bila mana seseorang meragukan, ada keraguan, dia baca sholawat kepada keluarga Nabi atau tidak, dia baca Al-Quran atau tidak, itu adalah yang diambil kesimpulan dia tidak membacanya. Itu definisi global usul fikih. Walau nasiya munfaridun atau imamun ba'dun, atau seseorang yang sholat munfarid. Sholat munfarid mah sholat sorangan, baik jadi makmum atau dia jadi imam, lupa akan sunat, contoh tasyahud awal atau qunut. Nah, itu tidak baca tasyahud awal, itu termasuk sunat, atau yang tidak baca doa qunut. Sedangkan dia sudah melakukan satu rukun yang wajib, mimpi amin, entah itu berdiri atau sujud. Nah, ini bagaimana namanya tus'aru ilaih, maka tidak boleh dia kembali kepada lamnya tus'aru ilaih, maka tidak boleh kembali melakukan sunnah apa. Nah, contohnya orang kemaca doa kunut, kemudian orang tenggelas melakukan hiji rukun, kemudian tidak sujud. Nah, sujud orang ingat kemarin kunut, itu tidak boleh balik ke atas, karena sudah melakukan satu rukun, terkecuali baru sampai mampu sedikit karena kedua masuk balik baca waktu. Baik ada orang disobin, kalau dia balik lagi baca tasyahud pada seperti tegak balik ke bawah. Awalnya kalau dia ketika tidak baca waktu, jika dia sudah nempel kesajadah, kemudian tahu bahwa itu adalah unsur kesengajaan, dan dia tahu itu adalah meninggalkan sunat, tetapi dia balik lagi, maka batalah sholatku, maka batallah sholatnya. Liqati fardhu nafil, karena dia memutuskan yang wajib pernah mengajar sunat. Kalau dia mengajar sunat tapi wajib ditinggalkan, bukan di dalam sholat. Nah, contohnya yang ziarah apa-apa sunat, tapi sholat kita orang itu kan untuk apa ziarah sholat tinggalkan. Yang keduanya, ziarah kemanapun tidak akan ada manfaatnya kalau kedua orang tua ini tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Ya, roh itu bapak dari bejaan aja. Yang paling utama kepada itu ibu dan bapak. Ya, kadang-kadang cium tangan bapak kiai, bapak itu bapak dan pernah cium tangan, tak mual manfaat orang cium tangan. Karena apa? Kalau itu ada ibu kita dan bapak kita pertama ibu lalu bapak. Waktu kita menyukai gunung, mulia kesadaran, mual ayat timbul kemuliaan hidup, lamun kaindung bapak tidak menghargai sebab naon, sebab indung mendung bapak ngomong.
Nah karena kita menghormati perkara wajib. Nah ini kadang-kadang kita pas awal para abadi para itu abang-abang datang beda berbeda. Kunaon pas itu bapak awal sudah lagi itu goblok katanya dia pasti. Mau sibuk di samping itu seperti apa? Kenapa ketika hal ibu bapak kita boro-boro dan ziarah ke makam kuburnya di depan kita? Ini sangat apa? Diumumkan di musola awal dan kesekian kita rakyat para pas itu bapak nak boro-boro ingat awal itu kolom ini dari tolong utamakan ibu bapak kita itu ya pada kiai Ustaz sampai Jumat ilmu syukuran mereka hidup pernah kerja kurang mumpah ilmu syukuran dan ilmu syukuran nanti akan jadi kita utamakan kalau masih ada ibu bapak kita ziarah sebelum berangkat doa somo wah bersiar sebelum berangkat aja besok itu lupa. Karena kata wakil wali sana dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Buah karamat. Oh ya, nanti sebab saya sudah salah apa? Ziarah mana-mana bela bulan dibualan hari pas hari itu bapak ngadil sering ngadil. Yang padahal penyebab ada kita adalah ibu dan bapak. Kenapa kita lebih memuliakan orang lain dibandingkan kepada ibu dan bapak? Dan bahasa muatnya sehingga namun telur ibu bapak. Nah contohnya di sini kita mengajar sunnah tapi waktu ditinggalkan. Tapi selama di perjalanan ke sholat, di jalan ke sholat ada percuma perjalanan ada dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ada hujanilan ditarikhi dilawatan sholatnya tak balik lagi yang tidak baca doa kunut terdiri lagi yang tidak tasyahud awal balik lagi dulu baca tasyahud tetapi faktornya jahilah dia tidak tahu itu haram nah itu tidak batal wa idana mukhalitan lana wa yasri bergaul dengan kita karena ini masalah yang rumit yang sangat samar-samar terhadap mayoritas umat Islam atau kepada orang-orang yang bodoh. Kalau dengan juga penting, muanya mereka mau sholat tanpa itu. Lampuran termaja berkunut, nggak semalangkum, nggak satu sujud balik ke kita jarang namanya. Atau kita membaca ayat awal. Padahal sudah berdiri, nanti balik lagi ke bawah itu termasuk permasalahan yang sangat jarang diketahui oleh orang banyak. Ngaji, orang-orang bahasa sholat tinggalin, koreksi sholat orang sebenarnya tidak cukup dengan teori, harus ada praktek. Wa kana nasiyan annahu Fatihah, begitu pula tidak baca sholatnya ketika dia tidak baca doa kunut sudah sujud balik lagi ke atas. Nah dia lupa bahwa dengan cara seperti itu
Apa sebabnya? Li'udhrihi, karena uzurnya dia wasaulah minta ta'alumihi, dan wajib kepadanya kembali ketika dia sudah mengetahuinya, atau tadakurihi, atau ketika ingat bahwa dia tidak baca kunut dan tidak baca tasyahud. Lakin yasjudu lisahwi, tetapi harus sujud sahwi di ziyadati qawli al-ihtidal, karena dia menambah duduk atau ihtidal bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam. Nah ini perlu dipraktekkan mual dalam berpraktek. Jadi ngaji supaya hasilnya. Nah contoh ulang asyhadu awal. Nah seharusnya kalau kita lihat, ini langsung aja Allah. Nah sudah berdiri, ini tidak boleh balik diri ke bawah karena mengajar baca tasyahud. Karena berdiri wajib, tasyahud sunnah. Jadi tidak boleh kita mengajar sunnah meninggalkan wajib. Nah terkecuali berdiri, aturan ayat kita lupa Allah. Nah ini pada kali duduk lagi. Tahiyat bermuara. Tapi kalau sudah berdiri, anak kembali ke duduk lagi. Ya. Yang keduanya, nah kalau kita di sholat subuh, pasalnya Allah liman hamidah wa hamdur min as-samawati wa min asy-syaitani ba'du, aturan Allah hadini fi man hadai. Nah kita langsung turun sujud. Nah kalau sudah kita sampai ke sujud harap berdiri lagi, membatalkan sholat terkecuali nah kita baru Tuhan Allah ini Allah. Nah ini langsung berdiri Allah ini firman. Tetapi bagaimana kalau kita jadi makmum, imam lupa tidak baca tasyahud, imam lupa tidak baca kunut, nah maka nanti ikuti imam dulu. Nah kalau imam sujud sahwi, ikuti sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, kita harus sujud sahwi. Karena kesalahan imam itu efeknya kepada si makmum, tapi kalau kesalahan makmum tidak efek kepada imam. Contoh, makmum tidak baca tasyahud, imam tidak harus sujud sahwi. Makmum tidak baca kunut, imam tidak harus sujud sahwi. Tapi kalau imam yang lupa, itu efeknya ke si makmum. Nah contoh begini, kita makmum kepada imam yang berbeda mazhab, Hanafi dia kan nggak pakai kunut, nah kita ikuti aja. Kalau selama dia sami Allah begini, nggak baca kunut, kita baca kubur yang pendek aja. Allahumma firni ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim, wassallallahu. Cukup kalau masih itu atur banyak-banyak. Ada pemuji Allah ini Allah. Allahumma firni ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim, wassallallahu alaihi wasallam. Abullah imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusmi sahih. Karena ketika imamnya tidak baca kunut, sedangkan kita pada saat ini ikuti terus, dan imam salah kita sujud sahwi. Itu ya. Paham? Wallahu a'lam. Nah ini tidak ada tanya jawab karena saya mau ke rawat sana, ada acara selepas, maka kemudian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang manfaat untuk kita semuanya.
sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna bidayatika ila siratal mustaqim wa inna siratal sabil. Rabbana